اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala sayyidina wa imamuna al-alim al-allamah qutbil irsyad wa ghathil ibadi wal bilad al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Fi kitabihi risalah adabu sulukil murid ila an qala faslun walladhi alayhi al-mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'lil awamiri wajtinabil maharimi mulazamatu dzikri lillah fa'alaika bihi ayyuhal muridu fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa fi kulli makanin bil qalbi wal lisani wa dzikru alladhi yajma'u jami'a ma'anil adhkari wa thamaratiha al batinati wal zahirati huwa qawlu la ilaha illallah wa huwa dzikru alladhi yu'maru bimulazamatihi ahlul bidayati wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah. Berkata al-alim al-allama al-muhaqqiq qutbil irsyad wa ghadhil ibadi wal bilad al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmu-ilmunya serta bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid sampai mana faslun fasal walladzi alaihi al-mu'awwalu dan yang alaihi di atasnya perkara al-mu'awwalu yang disandarkan ya, yang digantungkan, yang bergantung kepadanya fi tariqillahi di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala ba'da fi'lil awamiri setelah melaksanakan perintah-perintah Allah dan Nabi Muhammad wajtina bil maharimi dan setelah meninggalkan larangan-larangan yang haram-haram yang Allah haramkan apa yaiku apa alladzi alaihil muawwalu iku apa mulazamatu dzikri lillah melanggengkan zikir lillahi pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika maka apa artinya ku Bang? Alaika ku. Lakonana. Khudz saya sih maksudnya berpegang teguhlah ya. Ya, wajib. Maka wajib ingata sesira bihi atau maka kudu dilakoni. Ingata sesira bihi kelawan zikir lillah. Ayyuhal muridu he wong kang murid kang pengen jalan ning jalane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wajib ngelakoni atau ngelanggengaken atau melaksanakan zikir tersebut kapan, di mana, fi kulli halin yang dalam setiap keadaan, wa fi kulli waqtin dan di dalam setiap waktu, wa fi kulli makanin dan di setiap tempat apa saja, bil qalbi maca zikire kelawan hati, wal lisani lan juga kelawan lisan. Wa dzikru lan adapun zikir alladzi yajma'u dan adapun zikir yang zikir tersebut yajma'u zikir jami'ani kepada semua makna-makna al-adhkari, makna-makna zikir, wa thamaratiha dan buah-buah hasil daripada zikir, buah apa? Al-batinati yang batin, wa dhahirati dan buah yang zahir. Huwa qawlu la ilaha illallah iku utawi apa zikir qaulu kalimat la ilaha illallah
kalimat la ilaha illallah. Wa huwa dzikru, lan utawi apa huwa zikir la ilaha, kalimat la ilaha illallah, dzikru iku zikir alladzi yu'maru, yang mana zikir tersebut diperintahkan bimulazamatihi, dengan melanggengkannya ahlul bidayati, orang-orang yang yu'maru diperintahkan. Siapa kang diperintahkan? Ahlul bidayati, orang-orang yang sedang memulai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarju, dan juga kalimat la ilaha illallah itu zikir yang kembali ilaihi, kepada zikir la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah, ahlun nihayati, siapa? Orang-orang yang sudah apa? Di puncak, alarman. Di puncak di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kanggo pemula karo kanggo senior karo kang ahli semuanya. Kanggo pemula memulainya dengan kalimat la ilaha illallah, kanggo kang senior kang wis bener-bener tangguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh yang tergolong wali-wali Allah pun akan kembali ke zikir kalimat la ilaha illallah. Jadi gue ya, walladzi alaihil muawwalu. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang apa kang dilakoni kanggo wong kang pengen jalan ning jalan Gusti Allah, daripada meninggalkan perkara kang haram, ngelakoni kewajiban, melakukan adab-adabnya di dalam sehari selalu dipenuhi dengan amal kebaikan. Diutamakan yang wajib-wajib dulu, lalu diutamakan meninggalkan yang haram. Kalau sudah, makanya kan beliau bahasa di awal seakan-akan rada ekstrim, tapi yang perlu kita garis bawahi, maksudnya rada ekstrim kan kadang-kadang nganggo kula-kulaan kang masih belajaran kan. Iki khusyuk baik kayak dibahas memang wajib dah. Ya padahal sih intinya ialah kita yang perlu banget kita perhatikan adalah kewajiban dulu. Satu kewajiban, yang kedua meninggalkan kang haram. Setelah itu sedikit demi sedikit kita laksanakan, kita praktekkan daripada sunnah-sunnah dan adab-adab. Kalau sudah bisa melakukan kewajiban dan sudah bisa meninggalkan perkara kang haram, apa kata beliau? Walladzi alaihil muawwal, yang mana perlu diperhatikan, perlu dipegang, perlu dilakoni temenanan di dalam orang yang ingin jalan di jalan Gusti Allah Subhanahu wa taala, setelah melakukan perintah Gusti Allah dan setelah meninggalkan yang dilarang oleh Gusti Allah, adalah apa? Melanggengkan zikir. Alasannya apa? Karena di dalam zikir banyak keistimewaan dan banyak orang yang meremehkan zikir. Kelihatannya sepele, mung cangkeme bae kang menggawe, masa sih bisa mengkono? Ya kan kadang-kadang kita menyepelekan zikir. Yang lainnya kan ada yang ibadah, ada yang sholat, betul. Tapi ternyata di dalam zikir Kanjeng Nabi pun banyak menceritakan tentang keistimewaan zikir. Sampai banyak ulama yang menjelaskan dan menceritakan apa kehebatan daripada zikir. Salah satu kang diriwayatin dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang zikir, apa dari Kanjeng Nabi? Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi. Saya itu, kata Gusti Allah iku ana ning prasangkai hamba. Hamba berprasangka baik ning Gusti Allah, maka Gusti Allah lebih baik daripada prasangkai hamba. Hamba berprasangka buruk ning Gusti Allah, maka Gusti Allah bisa lebih kejem daripada kang disangka karo hamba. Kita berprasangka Gusti Allah pasti mai rezeki, pasti mai jalan keluar, pasti mai solusi, pasti mai jodoh, maka Gusti Allah akan memberikan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang kan mengkonon kitanya sudah suudon dulu, iya tak beli masalah ki beres. Siapa kang penilung kita? Padahal Gusti Allah selalu bersama kita. Maka ketika kita husnudzon ning Gusti Allah akan lebih baik daripada prasangka. Kebalikannya pun sama, ketika kita suudzon, apa? Terlalu dekat. Oh, hase. Kayak sambelnya kakean mau. Oh, karena sambal pedesan jadi hahae.
Ketika kita berburuk sangka sama Gusti Allah pun sama, Gusti Allah bisa lebih kejam daripada apa yang kita suudzoni kepada Gusti Allah. Ketika kita orangnya siapa kang menolak, kang bisa bantu kita, mustahil kayak kaya lah. Atau ngelendeng kita dongawi si pada wis mengkanen bae angker bae lu mengkanen lu. Itu kan suudzon nih Gusti. Bisa jadi akhirnya karena suudzonnya kita Allah teruskan keblenakan, kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Kang repot bakal kesengsaraan yang ngintil sampai akhirat. Nasallallahu alaihi. Itu katakan yang Nabi, ana inda dzanni abdi bi. Wa ana ma'ahu hina yadhkurun. Dan Gusti Allah itu selalu bersama hambanya, bersama hamba ketika hamba tersebut zikir kepada Gusti. Yang dimaksud zikir kalau bahasa Arab adzikru bisa nyebut, bisa eling, ya kan? Adzikru eling-eling, eling-eling kan? Ya kan? Ya beli Kang Haji. Ya beli Kang Amin. Ya. Ibarat kata-kata adzikru, apa tadi Kang Haji? Kata-kata adzikru kalau dalam bahasa Arab kan artinya banyak. Salah satunya mengucap mengingatnya dengan lisan, menutur, bisa jadi eling-eling. Makanya para ulama sendiri membahas tentang zikir, ana zikir bil lisan, ana zikir bil qalb. Benar juga beliau akan menceritakan. Maka yang penting ana ma'ahu hina yadhkur. Saya kata Gusti Allah bersama hamba ketika hamba tersebut eling, zikir, nyebut nama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala in dzakaroni fi, ya kan? Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hamba tersebut nyebut nama Gusti Allah, eling kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, maksudnya dewekan, lagi ning omah sembari ngelamun eling ning Gusti, sambil zikir ning tajuk dewekan atau ning kamar dewekan zikir ning Gusti, ya entah itu zikirnya baca Quran atau sholawat atau apa, yang penting eling ning Gusti Allah. Maka Gusti Allah akan eling dan menyebut nama hamba tersebut di dalam diri Gusti. Maksudnya beli rame-rame. Wa in zakaroni fi malain, kalau misalnya hamba tersebut menyebut namaku kata Gusti Allah, eling kepadaku fi malain di dalam satu perkumpulan, zakartuhu fi malain khairun minhu, maka saya akan menyebutkan nama hamba tersebut fi malain di dalam kalangan, di dalam golongannya kang lebih bagus daripada yang disebutkan oleh hamba. Ya iya, kan disebutkan hamba kan bakal zikir bareng-bareng lagi ratiban, bukan zikir fi malain di dalam satu perkumpulan yang ngarepane wong banter, ya kan biasanya bakal lagi ratib kan pada banter-banter, solawatan banter-banter. Maka Gusti Allah pun ketika kita lagi zikir ning Gusti Allah, eling ning Gusti Allah, apa maning bodoh cangkem epe ati gamelu maka Gusti Allah juga akan seneng. Para malaikatku bakal dilapori, ku delengku siapa ku arane fulan bin fulan, lagi nyebut arane fulan. Kebayang beli disebut namanya sama Gusti fulan bin fulan. Kira-kira kita orang disebut namanya karo presiden, dieling karo presiden, wah hebat pisan. Pak Prabowo inget, Pak Jokowi inget, wah kebayang. Senengnya dikira ya zaman yang kelas presiden, kelas kubu beling karo kita orang bikin, alhamdulillah gue masih eling masih eling arane karo kita. Ibarat gampang kan masih. Ini bukan kubu, bukan presiden, bukan orang hebat biasa, tapi yang menciptakan mereka semua yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kebayang khasiat manfaat yang kita dapatkan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nama kita di dalam malaikat tuh sampai ya Allah ku arane bocah pun terus diomongin terus kalau Gusti Allah. Maka kasar ngomong kan, kalau di alam kasar ngomong ini gak biar gampang, kalau di alam dunia ini sih, ketika ku cerita baik misalnya contoh baik Kang Fani misalnya, iku Kang Fani ku makanan diceritain terus Kang bagus-bagus, kira-kira Kang Fani masuk ke desa, wong desa bebek wes segen kabeh. Kenapa? Wah, ini wong iku gitu. Orang dalam, ordal. Ya ibarat gampang. Maka ketika kita pun sama kembali ke akhirat, nama kita sudah disebut-sebut oleh Gusti, maka nama kita ketika kita kembali ke akhirat pun harum di kalangan para malaikat. Maka wis harum di kalangan malaikat, niscaya Gusti Allah pun akan memberikan hidayah kepada kita hingga hidup kita lebih baik.
Wala in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Kalau misalnya hamba tersebut nyebut nama Gusti Allah, eling ning Gusti Allah fi mala'in di dalam perkumpulan, maka dari itu ajarna kon kenapa wiridan beli ning omah bae. Ya akeh hikmah daripada wiridan bareng-bareng ku duwe khasiat dewek, duwe fadhail sendiri, mempunyai keutamaan sendiri. Maka ente pengennya kira-kira demenan ya masa pengennya tidak dikenal di kalangan ya apa zikir dewekan baik. Karena orang punya tujuan masing, punya kelebihan masing. Kalau kita kepengen supaya lebih baik lagi, maka kita zikir bareng-bareng dengan orang lain supaya biar selalu disebut namanya oleh Gusti Allah fi mala'in khairan minhu, di dalam perkumpulan yang lebih baik. Sindia mengkono. Wa in taqarraba ilaiha shibron, kalau misalnya hamba tersebut mendekat kepadaku satu jengkal, ai bi taati, maksudnya ngelakoni taate atau ninggalakan maksiat, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka Gusti Allah akan lebih dekat kepada Gusti Allah satu hasta. Terus ibarat gampang, kalau misalnya dia mendekat kepadaku dengan ngerangkak, maka aku akan mendekat dengan berjalan. Kalau hamba mendekat dengan berjalan, maka Gusti Allah akan lari lebih mendekat kepada kita. Intinya Gusti Allah selalu lebih baik daripada apa yang kita sangka. Nah, kayak aja keburu-buru gelendeng, donga wis, pikir wis, rezeki masih seret aja gelendeng. Doa wis, jaluk wis, jodoh durung oli aja gelendeng, sabar. Kenapa? Karena Gusti Allah sebenarnya sudah mendekat, sudah mempersiapkan untuk kita apa yang kita tidak sangka. Cuma kadang-kadang bakal wis kelalen dipai melu kelalen. Ya, itu kan repot. Waya dipai rezeki kita orang kelalen. Waya dipai rezeki yang tidak disangka-sangka kelalen. Wah, aja-aja gini karena batur, karena sedudu eling Gusti. Padahal semua itu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, zikir, amal soleh, Allah sudah persiapkan. Cuma nunggu waktu yang tepat. Orang ini mengkonon ya. Itu salah satu keutamaan zikir. Akeh keutamaan zikir ya. Kan biasanya kan bakal pengen ngucap la ilaha illallah apa? Walladzina yatma'innu apa? Hah? Ala bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu. Ya kalau sebelumnya kan alladzina tatma'innu qulubuhum bizikrillah kan ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Intinya bahwasanya dengan menyebut nama Allah, dengan ngeling-eling Gusti Allah, hati itu akan semakin kita jarang eling ning Gusti Allah, semakin galau ki ajalan akan bakal sering galau, sering sumpah karena jarang eling ning Gusti Allah. Ya ibarat gampang hati yang kosong daripada eling ning Gusti Allah, lidah yang jarang menyebut nama Gusti Allah, barang bakal kosong. Dipilih pasti harus ada isinya. Ya beli mancing angin, sungguh. Ari beli mancing zikir Gusti Allah, kang mancing golongane kang beli jelas. Mending kalau misalnya yang masuknya sesuatu yang bermanfaat, ibarat kanggo umum mengajar dan yang lainnya, pikirannya ke situ, hatinya mikirin sesuatu yang bakal kosong sama sekali, kang repot bakal setan wis mancing. Ketika setan masuk ke hati tersebut, setan masuk ke lidah tersebut, kang diucap akhirnya beli bagus, kang ananing hati gabri maka hati wis lebih bagus, tindak tanduknya juga tidak bagus. Nasallallahu alaihi wasallam. Intinya mengkonon lah. Terus apa itu banyaklah keutamaan zikir. Kepala ulama juga sering kerungu lah bokatan ya, kula jenengan kabeh sering mendengar dari para alim, para dai, para pengaji juga banyak lah tentang kelebihan zikir. Namun beliau mengingatkan di antara zikir-zikir tersebut, di antara ucapan-ucapan yang dibaca zikir, ada salah satunya yang menjadi pokok utama. Maksudnya pokok utama bagaimana? Ketika orang ingin melangkah ke jalan toriknya Gusti Allah, ke dalam jalan apa, misalnya kalau zaman sekian apa, torikoh lah biar gampang, mau torikoh, mau apa, ataupun tempat zikiran yang dimana kembalinya orang-orang yang sudah nyampai puncak, orang-orang soleh, orang-orang wali, yaitu ada satu kalimat, satu zikir yang mana menjadi pondasi dari semua zikir, yaitu apa? Wa dzikru alladzi yajma'u baina ma'ani, yang terkumpul semua ma'ani zikir, wa samaratuha, dan hasilnya zikir apa ya macam-macam ya, urusan akhirat ya anak, kadang urusan dunia ya gak anak, kadang karena tujuan utama kita adalah urusan akhirat. Urusan dunia sih ya kanggo apa sih pantas-pantas lah. Harusnya kan seperti itu. Urusan akhirat adalah yang utama. Urusan dunia sudah dijamin sama Gusti Allah.
Di antara semua zikir tersebut yang mengandung ma'ani semua zikir, mengandung semua buah hasil daripada zikir, itu ada satu kalimat, yaitu apa? Kalimah la ilaha illallah. Makanya kita sering diingatkan kalau salah satu sesepuh Syedil Walid Pegagan Habib Thohir juga sering diingatkan, Bang, kalimah la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar zikir. Bisa jadi menjadi doa. Bisa jadi menjadi, karena yang sering kita ketahui ketika ngaji Safina, ngaji apa, ketika menyebutkan arti daripada asyhadu alla ilaha illallah, apa? La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah berhak kecuali Allah. Itu satu daripada ma'ani la ilaha illallah. Kalau dia tafsirkan lagi dengan arti lain, dalam keadaan yang lain, dalam kondisi yang lain, la roziqo illallah. Tidak ada yang memberi rezeki secara hakikah atau maknawiyah kecuali Gusti Allah. Setelah itu ya, maksudnya apa Gusti? Tidak ada yang mampu mengasih saya rezeki kecuali Gusti. Maka ujung-ujungnya njaluk rezeki Gusti. La ghafira dzanbin illallah. Tidak ada yang bisa menghapus dosa. Tidak ada yang bisa menghilangkan dosa kecuali Gusti bisa. Dan yang lain seterusnya. Apa maning? La muhyi, ya berarti ya, muhyi. Tidak ada yang menghidupkan kita kecuali Allah. Tidak ada la syafi'a illallah ila akhiri. Pokoknya kamu lagi kering ya la ilaha illallah. Namun dalam kondisi dan keadaan yang sekarang, ketika aku ucap la ilaha illallah, ya Allah, kulaku lagi kering, lagi tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Engkau ya Allah. Bahkan dokter, bahkan tabib, bahkan siapapun, itu hanya sekedar perantara atau hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Maka kalimat la ilaha illallah bukan sekedar zikir, bisa menjadi, itu sebagian daripada yang beliau ceritakan. Maka dari itu makanya dikuatkan berarti tambah kuat lagi bahwasanya Imam Haddad pun mengatakan bahwasanya satu kalimat zikir yang digunakan untuk memulai kita di jalan Allah dan tempat kembalinya orang-orang yang soleh yang sudah di puncak itu adalah zikir kalimah la ilaha illallah, yaitu salah satu zikir yang tidak pernah dilepas oleh Imam Haddad. Kapanpun, dimanapun, Imam Haddad salah satu auratnya, azkarnya yang tidak pernah lepas adalah la ilaha. Salah satu khususiyahnya la ilaha illallah, kelebihan yang tidak ada di zikir lain adalah orang bisa zikir la ilaha illallah tanpa disadari orang lain. Semua zikir rata-rata harus ngecap alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina, subhanallah, apa mana? Hasbunallah wa ni'mal kata. Tapi di kalimat la ilaha illallah hanya lidah yang digunakan untuk mengucap zikir la ilaha illallah. Maka orang ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, cangkem anggar mengkanen, tapi tidak diketahui orang sedang di kelebihan daripada zikir la. Makanya Imam Haddad salah satu zikir yang nggak pernah ditinggal itu lah. Bisa sembari ngobrol, wong lagi ngobrol kita jawabin, sambil ngobrol, pas pun lagi cerita kita sambil belinak, tidak terlalu kentara. Ya, walaupun kalau misalnya dengan bacaan yang fasih dan benar la ilaha illallah, cuma setidaknya la ilaha illallah dengan keadaan mulut diam saja tuh itu kelebihan daripada zikir, khususiatnya daripada zikir. Kebanyakan zikir atau rata-rata harus ada kecapan yang mana orang akhirnya kan nakon, lagi macam apa, lagi ngobrol aja malah ditinggal wiridan. Walaupun lebih baik kita menduakan teman daripada menduakan Allah. Ya kan, mensatukan Allah tapi jangan menduakan Allah. Rabi lagi ngomong, bercerita, bingung tembe balik menggawe kan pegel cerita di perakat-perakat kayaknya sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari sholawatan kok lagi nembang tak lagi apa tak. Jadi itu salah satu zikir yang tidak pernah ditinggal oleh Imam Haddad ada itu satu zikir yang mana yang perlu kita pegang di antara semua zikir. Boleh zikir apa aja bebas. Kang kita senengnya alhamdulillah ya beli apa. Kang kita subhanallah beli apa. Kang sholawat kita 1.000 boleh. Tapi kalau bisa tetap memegang kalimah la ilaha illallah. Sembuh 1, sembuh 1.000, ya minimalnya siji prakat, siji prakat, siji selempowe. Konon bae bisa.
Terus apa? Itu penjelasan beliau. Lalu apa kata beliau? Wa man sarrahu ayyadhuqa syauqan ayyadhuqa syai'an min asrarit thariq wa yukashafu bi syai'in min anwa'il haqiqah. Falyatif ala dzikri lillahi ta'ala biqalbin hadirin wa adabin wafirin wa iqbalin shadiqin wa taujihin khariqin. Wa man sarrahu dan barang siapa orangnya. Sarrohu asli sih yang seneng ya. Sarrohu yang seneng maksudnya kang kepengen biar gampang. Kang kepengen ayadu kok ingin tak ngerasa sapaman syai'an ing sesuatu min asrori daripada rahasia-rahasianya torikoh. Toriko di sini bukan berarti toriko yang ada, maksudnya semua toriko itu adalah jalan kepada Gusti Allah. Maksudnya daripada rahasia-rahasia di dalam menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukasyafu dan dibuka dan dijelaskan dan diberi pemahaman bisyai'in min anwa'il haqiqah dengan sedikit secuil sebagian min anwa'il haqiqah dari bermacam-macamnya hakikat. Karena yang kita lihat kadang belum tentu seperti apa ada. Hakikat itu yang hanya mengetahui hakikat hanya Allah Subhanahu wa taala. Faliyakif maka apa nih dari itakafa itu kan meneng minta ju. Tapi maksudnya di sini adalah maka lakonana dan langgengana. Lakonana dan langgengana. Iya tak, Kang? Ala dzikri ya, maksudnya lakukanlah tapi dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Dengan adab-adabnya di zikir. Hari wong itikaf itu ya kan duduk di masjid. Ya walaupun prakteknya nggak duduk aja, jalan-jalan, ada yang duduk, ada yang baca, ada yang gelelengan, kan macam-macam. Ya, maka dari sini maka lakonana dengan adab-adabnya zikir. Ala zikri ngatasé zikir lillahi kepada Gusti Allah Subhanahu. Tapi prakteknya apa? Dengan bagaimana cara zikirnya? Biqalbin hadirin dengan hati yang sebagaimana yang beliau sudah jelaskan di dalam kemarin-kemarin bahwasanya ketika sholat yang dengan kolbin hadir sama yang tidak kolbin hadir saja sudah kelihatan. Zikir pun sama. Zikir dengan kolbin hadir, dengan kolbi tidak hadir, hati yang hadir daripada hati yang tidak hadir itu beda. Maka ini kalau pengen mendapatkan rahasia-rahasia di dalam jalan Allah dan mengetahui sebagian daripada hakikat. Bukan hakikat Gusti Allah ya. Kalau hakikat Gusti Allah maksudnya hakikat ayatillah, ni'amillah, itu akan terbuka. Ala dzikri biqalbin hadirin dengan hati yang hadir. Wa adabin wafirin dengan adab yang banyak lah, kalau yang sempurna. Wafir, adab yang tersedia, wafir. Kang Amin, apa wafir ya Kang Amin? Udah wafer ya, bahasa ya. Ya, asli sih yang banyak wafir tuh. Cuma yang berlimpah. Jadi kalau mau adab kan anak standar, anak sedeng, anak berlimpah. Wong kang standar adab ya ngobrol panggil nama. Itu udah adab standar. Daripada kayak zaman sekarang ngundangnya asmaul haywanat ya, nama-nama hewan. Minimalnya orang ketika satu umur manggil nama, di bawah manggil D, dia ya di bawah manggil D itu ya udah hormat, lebih di bawah manggil nama, ketika di atas baru menghormati lah. Tapi yang adab yang rada sedang apa? Yang ngundangnya aran ditambah kang. Lebih hormat lagi adabnya sambil kang ngambil nunduk, itu kan lebih. Nah, kepada Gusti Allah itu harus ketika zikir itu lamun bisa ketika ngelakoni zikir itu dengan adab yang berlimpah. Sebagaimana ibarat gampang kita ngobrol karo batur, ngobrol karo wong kang luwih enom, ngobrol karo wong kang luwih tua, ngobrol karo wong tua, ngobrol karo guru. Itu kan macam-macam. Ngobrol karo wong kang enom ya kan sikile kan mengken. Karo batur ya masih mengken. Tapi ketika karo kang luwih tua ya lamun pegel tembe diangkat kan. Karo wong tua ya tergantung ya. Cuma yang namanya adabe karo wong tua kan minimal lah. Karo guru ya pada wong tua karo guru kurang lebih. Sebagaimana kita depan guru, depan wong tua mengkenen, ora oye, bisa kan? Sekali-kali dipraktekkan ketika kita zikir kepada Gusti Allah. Kenapa? Lebih daripada guru, lebih daripada orang tua yang menciptakan mereka semua adalah Allah. Sekali-kali wayai zikir kulamun pengen dibuka karo Gusti Allah. Sedih sebagian daripada rahasia-rahasia zikir, rahasia-rahasia thariqah adalah ngelakoni adab.
Jadi ketika zikir sekali-kali aja sering-sering Kang. Maksudnya. Ya maksudnya golongan kayak kula-kulaan kan masa bisa zikir wis alhamdulillah. Ya kula-kulaan kan masih senengin dong ngobrol. Ya. Sekali-kali itu ketika lagi zikir seakan-akan kita sedang ada di depan guru ya. Wa igbalin sodikin dan apa dengan menghad igbalin uh, taujih nanti ada taujih ada iqbal. Iqbal, iqbal. Ya, dengan menghadap sodikin yang sungguh-sungguh, ngadep nih Gusti Allah sungguh-sungguh. Awak yang ngadep adie, aja awak ngadep mengkur, aja madep hati mengkur rai. Ibarat dihadap. Wa taujihin khorikin pada baik, wa taujihin dan menghadap yang apa sih khorikin itu aslinya merobek, cuma ya ghorik kan kalau ghorik itu tenggelam ya. Ghorik, aduh khawarik ya. Iya menembus. Wa taujihin dan menghadap pada pihak. Wa taujihin dan wajah khawarigin yang menembus. Ibarat wis pokoknya kang husu, kang tungkul ngadep Gusti Allah ketika zikir kamu kono. Belajar sekali-kali ketika zikir karena memang adab-adabnya zikirku mengkono. Bahkan yang Sarah Ratib Haddad oleh cucunya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu Habib Hasan. Beliau itu di awal sebelum menjelaskan tentang isi daripada rotib itu beliau menjelaskan beberapa daripada fadilah zikir. Setelah menjelaskan tentang fadilah zikir, menjelaskan tentang syarat-syarat zikir. Sembari menjelaskan tentang syarat zikir, beliau menjelaskan tentang adab-adabnya zikir. Jadi anak adab, anak syarat, namun diobrolakan kabeh kedawan. Intinya daripada beberapa itu adalah ketika zikir alangkah baiknya adab-adab zikir atau syarat-syarat zikir itu kita lakukan. Yang pertama wudu, toharo. Yang keloro madhep kiblat. Yang ketelu apa? Yaitu qalbin hadirin dengan hati yang hadir. Terus yang keempat apa tadi mau diadabin wafir dengan adab ya, dengan adab yang istilahnya adabnya kita kata zikir adalah anteng aja ya ya boleh kalau misalnya itu bisa mendatangkan khusyuk, bukan berarti ngelarang ya, namun bisa anteng menghadap Gusti Allah, maksudnya zikir kang kelima kurang lebih dengan cara meyakini bahwasanya istimdadnya dapatnya dia, hasilnya dia yang dia dapatkan dari zikir tersebut, entah itu yang nampak atau yang tidak nampak dalam kehidupan, itu adalah berkah dari orang yang mengajarkan kita zikir, bukan dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau orang ngerasa mengkolon, engkau ngerasa awake hebat, bakal wis awake hebat, mau balik maning ning awal maning, kipir maning, ujub maning. Jadi merasa istimdadnya mendapatkan hasil daripada zikir tersebut. Alhamdulillah kita zikirku bisa mengkenen. Ya bukan dari dirinya, tapi dari guru-gurunya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu lagi adabnya zikir adalah apa? Membayangkan gurunya ketika zikir. Kenapa? Karena membayangkan Kanjeng Nabi keder. Yang beli berurai kan ya. Membayangkan Gusti Allah tidak boleh. Kenapa? Karena Gusti Allah sesuatu yang tidak boleh. Maka salah satu adabnya zikir adalah membayangkan guru kita yang mengajari kita tentang jalan kepada Gusti Allah, itu kita bayangkan. Ya orang-orang soleh lah yang kita tahu. Biar gampang, orang-orang yang terkenal soleh yang kita tahu mukanya, yang kita ada misalnya jalan zikirnya dari beliau-beliau, itu kita bayangkan. Itu salah satu cara-cara atau adab-adabnya di zikir. Kenapa? Ya supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan nggak bayangi Gusti Allah belum. Bayangkan Kanjeng Nabi yang beliau rai. Ya kayak Syekh Abdul Qadir aja kan wallahu a'lam gambarnya kan, istilahnya itu hanya. Maka kita bayangkan guru-guru orang-orang soleh yang kita dapatkan zikir tersebut untuk lebih gampang kita menghadiri di dalam membaca zikir. Jadi kurang lebihnya mengkonon lah, madhab kiblat. Itu kalau memang bisa kita lakukan setiap waktu. Kanggone kula kalau jenengan kabeh kang masih akeh oyak-oyak awake. Ya kan, oyak-oyak sikile. Oyak-oyak pindah-pindah awake, kadang ning kene, kadang ning kana, kadang ning sawah, kadang ya kan, kadang ning dopok, kadang
Maka gimana? Maka usahakanlah lisan tersebut selalu zikir ning Gusti dimanapun kapan. Tapi diluangkan waktunya dalam sehari, 2 hari minimal mempunyai waktu tersendiri untuk zikir ning Gusti. Ajake seperempat jam bela, tapi dilanggangaken 40 di aja suwe-suwe Kak. Ya golongan kitaan setengah jam wis muten. Ya kongkon dodok kang nganteng kang husu, wah aja maning setengah jam. Maka 15 menit 10 menit kita khususkan diniati maghrib subuh atau ya apakah target ki kanggo mas kawin ya subuh biar rezeki gampang iya beli kang Amin. Karena wingi wis dipakai resep dari Imam Haddad apa waktu yang paling bagus untuk menarik rezeki adalah setelah subuh. Namun hati lagi galau urusan bae ribet bae ki. Kalau urusan ki makan jemput waktu asar. Alhamdulillah uripe tenang-tenang bae, duit ya ana alhamdulillah lah kaya wis. Hati alhamdulillah digawe enak bae lah. Maka ambil waktu maghrib atau sebelum fajar. Kita ambil waktu tersebut sebentar. Ya bisa setiap dina ya rong dina sekali. Alhamdulillah daripada beli ngelakoni bisa seminggu sekali ya. Bisa rong dina sekali ya seminggu sekali. Minimal kita luangkan sebagian dari waktu kita duduk zikir kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Zikir ya apa bae bebas. Terus maka ketika wis bisa ngelakoni mengkonon tuli dilanggengaken terus sedina ya seminggu sekali kalau dilanggengaken bisa ya seminggu sekali Gusti kayak Jumatan belah kita sih bisa ya wis seminggu sekali tapi di rutin famajtama'at hadhil ma'ani li syakhsin tidak terkumpul makna zikir tersebut maksudnya dengan praktek zikir yang seperti tadi li syakhsin kepada satu orang illa kushifa bil malakutil a'la kecuali akan dibuka bil malakutil a'la apa kang malakutil a'la doang. Kalau malakutil a'la wa tala'at ruha malakut itu kerajaannya Gusti Allah ya. Dudu Gusti Allah ya maksudnya Kak mengetahui apa namanya kerajaannya Gusti Allah yang sangat agung. Maksudnya dia akan dibuka hikmah-hikmah, pemahaman-pemahaman yang dia tidak dapatkan sebelumnya Allah akan buka. Gitu. Bukan berarti dia tahu Gusti Allah, bukan ya. Karena Gusti Allah itu tidak mungkin kita tahu kecuali engkau bakal besok masuk surga baru ngedeleng Gusti ngedelenge priben yang ketemunya bagaimana ya wallahu. Tapi yang dimaksud sini adalah akan terbuka apa sih namanya kerajaan-kerajaan Gusti Allah. Masya Allah, iya Gusti Allah, aku ngatur dunia, aku bisa mengkanan. Lah mau beli paham nggak? Urip ku kayak ruwet pisan, tapi Allah berikan pemahaman-pemahaman yang tadinya tidak. Ya, ternyata Rabi Rebel ku anak hikmah, pahalai nambah. Wih, akhirnya dipai pemahaman-pemahaman kamu. Pengertian banget. Tartibnya Gusti Allah di dalam alam semesta itu kita jadi dikasih pemahaman. Hingga akhirnya bisa lebih mendekatkan diri kepada Gusti. Wa tala'at ruhuhu dan akan naik ruhnya orang tersebut haqa'iqa al-alamil asfa hakikat-hakikat alam al-asfa yang jernih. Kenapa maksudnya? Karena alam itu kan bukan hanya yang kita sedang tinggali sekarang. Ini hanya sebagian daripada alam. Karena Imam Haddad sendiri ngarang tentang kitab tentang alam-alam ya. Karena alam apa baik? Alam Imam Haddad pernah ngarang kitab tentang alam apa ngarang kitabnya? Lalen. Ada pokoknya di salah satu silsilah. Ini apa sih? Mana lagi? Nah, sabilul iddikar wal i'tibar bima yamuru bil insan wa yang qadilahu minal a'mal. Nah, itu tuh beliau menjelaskan tentang apa namanya? Tentang alam-alam. Bahwasanya kita hidup sekarang ini sedang menjalani hidup ini hanya sebagian kecil daripada siklus, daripada perjalanan hidupnya kita. Ini hanya sebagian loh. Hanya sebagian. Dan sebagian yang paling kecil. Umur manusia berapa tahun? Sekian ya, jangan ngomongin. Sekian kira. Mentok-mentok 60, 70, soli bonus 100 mentok. Daripada kehidupan kita sebelum dan setelahnya itu nggak ada apa-apanya. Karena Gusti Allah sudah menciptakan. Entah itu dari apakah sedurungnya kan? Ya entah itu dari cahaya atau dari apa itu sudah diciptakan oleh Gusti Allah. Ada alam-alamnya. Ada alam dzarrah, kalau nggak salah ya bahasanya Kang kita. Ada alam dzarrah, ada alam perut ibu arahnya alam batnul atau alam arwah lah sebelumnya alam arwah atau terus alam ning wetenge ibu anak alam dunia anak alam barzakh anak alam akhir. Nah ini
Alam dunia itu ada yang di tengah-tengah, di antara dua sebelumnya dan dua setelah. Yang paling sebentar itu yang paling sebentar itu di perut ibu ya berarti. Yang paling sebentar itu di perut karena cuma 9 bulan. Gitu. Setelah itu dia di antara yang tiga lainnya yang paling sebentar itu dua ketika ya ketika hidup di alam dunia karena di perut ibu masih masuknya ke alam dunia. Walaupun alam dunia tapi ning jeroe wetenge ketika hidup di alam dunia itu siklusnya atau masanya di antara alam-alam sebelum dan setelahnya itu sebentar. Gusti Allah ketika menciptakan masih di alam dzarrah atau alam arwah itu sudah diambil janji dulu semuanya. Oh iman belege, lamun tak gawe manusia kasar ngomongnya biar gampang li, biar gampang aja maksud. Kalau kalian ini saya ciptakan jadi manusia, iman beli karo kita. Ketika masih bentuk arwah atau dzarrah, iku pada jawab kabeh iya Gusti iman, percaya, manut, taat. Lagi masih alam jebol ning wetenge mbok di perutnya ibu ya manut dipai pangan ya syukuran beli ya beli ngamuk ya paling ngendang-ngendang setitik lah ning wetenge ibu bikaken rem begitu metu ning alam dunia wis mulai ribin mulai rewel nangis lah kering lah dan yang lain-lain dipai rezeki setitik ngelendeng orang dipai rezeki setitik ngambek kayak padahal janjinya pengen mah anak kang manut ning Gusti Allah, anak kang beli manut, anak kang wis manut balik maning. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Anak kang ada manut kadang beli sini ya. Itulah prosesnya. Ibarat itu alam-alam yang lah tola'at ruhuhu wa haqaiqil akan apa namanya diberi pengetahuan akan naik rohnya dia haqaiqil alamil asfa dan tentang hakikat alam al asfa yang bersih. Karena di antara alam-alam itu, alam yang paling kotor itu adalah alam yang kita tinggali sekarang. Kenapa? Saking kotornya kan ya awak kudu diadusi ampu. Tapi kalau roh masih di alam roh atau setelahnya ya wis. Padus beli diadusi anggar memang kotor. Maka yang paling kotor akan mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi pengetahuan. Ada yang lewat jalan mimpi, ada yang di macam-macam cara memberitahunya Gusti Allah macam-macam. Kadang tidak kita bisa bayangkan. Dia mengkonon lah akan diberi pengetahuan oleh Gusti. Wa syahadat ainu sirril jamalal aqdasil asma dan akan apa sih namanya syahadat apa biar enak kah arti kah masa akan menyaksikan ainu sirrihi mata batinnya al jamal al aqdasil asma keindahan al aqdas yang suci al asma yang tinggi maksudnya keindahan yang Allah atur yang Allah buat itu akan terlihat adapun Gusti Allahnya kita nggak bisa mendekat kepada Gusti Allah jangan membayangkan ibarat semua ciptaan karena ciptaannya Gusti Allah semuanya dari yang kita tahu dan kita tidak tahu dari yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu semua merujuk kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu kalau ciptaannya saja sudah begitu baik sebegitu indah begitu tinggi begitu mulia apalagi Allah yang mencipta ini kan mengon adanya ciptaan itu untuk apa untuk isyarat untuk tanda buat kita ana wadon ayu teman misal kita tergila-gila dengan kecantikan tersebut apa maning kang gawe yaitu Allah Subhanahu akan lebih indah lebih enak dipandang barang wong ayu enak dipandang kan umur 17 sampai 6 sampai 40 40 masih rada seger lah menolahraga di olahraga wis peot kan ya kan hilang sudah keindahannya sedangkan keindahan Gusti Allah dari sebelum ada sampai kita ada sampai ibarat maka ciptaan Gusti Allah itu hanya alat atau isyarat atau tanda bahwasanya yang menciptakan lebih gitu. Wong sugih pisan ya Gusti Allah lebih sugih. Kenapa? Manusia saja yang menggawe bisa dapat duit. Padahal dia tidak bikin uang, dia tidak bikin ya kasar ngomong uang dari mana? Dari kertas-kertas dari mana? Dia bisa gawe. Apalagi yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu lebih sugih mana? Wis intinya seperti itu. Hanya tanda buat kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih suci, lebih dalam uang, masya Allah. Uangku bisa soleh namanya. Duit beli kegoda, wadon beli kegoda. Apa mana?
jabatan beli kegoda. Maka menjadi contoh, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Maka maha suci Allah Subhanahu ketika melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, tidak mungkin tidak ada kebijaksanaan, tidak ada kebersihan, tidak ada kesucian dari apa yang Allah lakukan. Walaupun yang kita lihat, iya, anak wong dosa, anak wong mancing neraka, kanggo apa? Semua ada hikmahnya. Kita hanya belum paham apa tujuannya Gusti. Lamun wis ngerti tuh, oh mengkono. Ya, kalau dikasih pak. Intinya mengono lah. Akan bisa menyaksikan ainusirihi, mata batinnya ya. Kalau bahasa Indonesia ainusirihi, mata rahasia. Sir itu kan rahasia. Biar gampang, mata batinnya al jamala, keindahan, al aqdas itu yang suci ya. Al asma yang tinggi ya. Al isim minal musamma ya. Minas sumu atau minal ya sukun lah ya yang tinggi. Yes ya, itu ya bukan. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang zikir, kalau zikiran itu menggunakan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya lidah yang namanya zikir itu. Kenapa? Dengan pikiran atau dengan hati pun bisa tergolong zikir. Makanya kata para ulama, kalau kata ahli bahasa, zikir itu ngeling bisa, ngucap bisa, atau menyebutkan juga bisa. Maka dari itu beliau sekarang menjelaskan tentang yang kedua daripada zikir, yaitu dengan tafakkur atau memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Gusti Allah Subhanahu. Wal takun ayyuhal murid, dan jadilah, biar gampang. Dan jadilah ayyuhal murid, wong kang murid, muksiron, memperbanyak minat tafakkuri, dengan berpikir. Wa huwa ala salasati aksam, dan diringkesnya kata beliau, karena aslinya beliau ketika menyebutkan tentang tafakkur lebih daripada 3. Nanti di bawah ada beliau mengatakan, beliau menceritakan tentang tafakkur itu di kitab Risalah Mu'awanah lebih daripada 3. Diringkas daripada itu semua, tafakkur itu atau berpikirnya kita itu ada 3. 1. Tafakkurun fi ajaibil qudrati wa bada'il mamlakatis samawiyah wal ardiyah. Tafakkurun apa macam kang pertama? Tafakkurun berpikir fi ajaibil qudrati, di dalam keajiban lagi. Dalam keanehan-keanehan, kebagusan-kebagusan al qudrati, kehendak Gusti Allah. Wa bada'il mamlakati, dan keindahan-keindahan kerajaan Gusti Allah. As-samawiyah, yang di langit, wal ardiyah, dan yang di bumi. Mikiri sambil dibayangin, sambil diyakinin apa yang diperintahkan, diyakini oleh Kanjeng. Tentang apa aja? Al-Qudrah. Apa qudrah itu? Ketentuannya Gusti Allah. Napa wong urip ditentuakan anak kang suki, anak kang melarat, anak kang ganteng, anak kang lesak, anak kang ngaji, anak kang pinter, anak kang bibit, hari bodoh langka. Karena tahu sama tidak tahu. Ya kan beda, hari wong bodoh berarti keter, hari wong bodoh ya durung weruh atau beli, lamun wis dipai weruh anggar beli bisa, arane duduk bodoh, arane wis konon lah. Ya, dipikirkan kudro, kenapa mungkin sambil dilihat siklusnya bagaimana, perjalanannya, oh ternyata mungkin. Ya, itu pertama kudro. Kenapa sih kok biyen kita dipae melarat dikit tuh jadi semangat, tuh jadi sugi. Oh, ternyata dipae melarat kanggo semangat. Kenapa wae dipae sugi tuh kita kegoda ning wadon tuh melarat maning. Oh, ternyata gara-gara maksiat. Ibaratkan mengkonon. Sembari itu bisanya inget seperti itu apa? Harus ada tafakkur. Kalau nggak ada tafakkur, ya bagaimana kita mau bagaimana kita mau memahami tentang apa yang Allah perintahkan. Yung kang gawe kelalen kita ning tujuan ki akeh kan. Manusia diciptakan ning Gusti Allah kemauan beribadah. Sedangkan dari kehidupan sehari-hari, maksudnya dari kehidupan sehari-hari itu yang maksudnya yang wajib saja. Makan sehari 3 kali, pakaian untuk menutupi, sama tempat tinggal untuk berteduh. Itu yang kewajiban. Sisanya embel-embel kan. Ya bahasa kamu kan motor ya embel-embel, mobil ya embel-embel, tambahan kabeh. Yang pokok kan 3. Makan kira-kira kenyang, pakaian yang menutupi baju, ketika panas ya kang adem, ketika adem ya kang panas, kang hangat, karo tempat itu saja sudah bisa mengalihkan kita dari tujuan. Pengennya umahe kang bagus. Akhirnya memaksakan diri untuk mencari uang. Saking memaksakannya lupa nih ibadah. Itu pengalihan mah. Itu sih.
Kang loro klambi ya pengen baju ya kang kira-kira pantes padahal sih pantes kang mending bersih karo suci. Kang regane kudu di atas 1 juta ya keder maneh bakal sempono. Akhirnya mengalihkan daripada tujuan yaitu dan ila akhir. Belum tambahannya sudah punya 3 itu masih mikir motor durung duwe. Ya kan? Rabi tembe siji. Ya ibarat apa? Itu kan tambahan. Sedangkan tujuan kita adalah beribadah ning Gusti. Tujuan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mau salat ya salat 5 waktu. Sisanya terserah. Yang wajib-wajib ya lah. Akhirnya gara-gara itu banyak pengalihan. Apalagi urusan kang beli wajib. Ya kasar ngomong, rabi ngomel apa. Bisa jadi, jangan jadikan itu pengalihan. Salat 5 waktu adalah perintah dan tujuan kita untuk hidup. Puasa Ramadan adalah tujuan kita untuk hidup. Anak duit zakat ya tujuan kita untuk ketika ada yang menghalangi dari perkara tersebut, minggir kasar ngomong. Kenapa? Karena ini adalah tujuan kita. Kita diciptakan oleh Gusti Allah kongkon ibadah. Standarnya minimalnya adalah melakukan yang wajib. Maksimalnya sih terserah lah, yang sunnah atau beli tambahan. Syukur bisa ngelakoni sunnah, beli kamu ini nggak mau. Ketika ada yang mengganggu, geser dikit kita pengen ngelakoni itu ayo banding. Kadang kan banyak mana lagi enak-enak. Wah, iki anak cuk. Kamu tak tinggal sholat maghrib, dalat maning tekan kontrak. Ya beli lumayan ki. Projectnya apa jobnya 1 M. Gara-gara mengkonon ngajak ngobrol mancing bisa akhirnya teralihkan daripada yang tujuan kita yaitu ibadah yang Gusti. Padahal ditinggal deh beli apa. Kasar ngomong kalau tidak jadi pun 1 M datang yang lain yang disiapkan oleh Gusti. Kenapa Gusti Allah wis ngatur. Masa dia karo manusia kalah ning Gusti. Oh, enak nih manusia tapi enak nih Gusti. Enak pisan ya. Itu ya kurang lebih ya. Dipikirkan kenapa menggenen apa wabadail ma'rifah wabadail mamlakah apa kerajaan Gusti Allah langit tanah pitu bumi tanah pitu as-samawiyah wal ardhiyah wa samaratuhu dan dari situ al ma'rifatu billah kita akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengetahui Allah bukan zatnya Allah ya. Maksudnya mengetahui Allah adalah sifat-sifatnya Gusti Allah. Di situ ada Ar-Rahman, di situ ada Ar-Rahim, di situ kenapa yang ini dikasih dikasih penyakit, dikasih apa, ternyata supaya mengingatkan orangnya beli yang ini yang mengkonon terus Islam. Kita akhirnya kenapa yang sugih apa namanya? Kenapa kok ada yang sugih tapi maksiat terus? Tapi ada ya, ada hikmahnya. Gusti Allah pasti mempunyai rencana di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengetahui di situ prevent sifat-sifatnya Gusti Allah atau bagaimana kita mengetahui Gusti. Wa tafakkurun fil ala. Baca kang keloro. Tafakkurun memikirkan fil ala wan ni'am. Ala bisa diartikan ni'am juga. Ni'am juga ya nikmat. Di dalam ala illah atau di dalam nikmat-nikmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya wis duwe rabi senajan siji. Kun ya senajan rewel. Alhamdulillah masih bujangan aku disyukuri Kang Amin. Alhamdulillah masih punya waktu luang karena masih mempunyai dalam keadaan bujang. Masih bisa banyak silaturahmi, masih bakal wis berapa anak kamu bisa metu soalnya kadang-kadang. Dan yang lain-lain. Disyukuri apa kita banyak kita pikirkan apa namanya nikmat-nikmat Gusti Allah. Ternyata ada nikmatnya. Dipai istri ya anak nikmatnya. Dipai rezeki 10.000 ya anak nikmatnya. Dipai mangan enak ya anak nikmatnya. Dipai sega sepiring bae laka tambahane laka urugane ya anak. Semua itu ada nikmat-nikmatnya Gusti Allah. Dari situ kita ambil mahabbatullah. Natijah hasilnya adalah cinta seneng ning Gusti Allah. Aja Kang Arep mikir ya, yang sudah aja biar gampang. Hari Kang Arep urusannya Gusti Allah. Kita mikir yang udah ada. Iya ya. Masya Allah, kita mikir sebulan yang lalu tuh kita lagi mikirin anak bayaran sekolah turun, beras wis entok, cicilan motor durung pragat, sampai seminggu kering. Ternyata begitu waras, anak rezeki ya glotrak, kebayar kabeh, anak luyane bisa mangkat umroh misalnya. Ternyata itu adalah nikmat-nikmatnya Gusti. Dikasih kering dulu, ujian, sabar, menerima, akhirnya dikasih nikmat dan rezeki solusi dari Gusti. Dari kita memikirkan itu, terus dibayangin, dipikirkan lagi. Maka apa hasilnya? Akan tambah cinta kita kepada Gusti. Wis mandek maksiate. Kenapa? Ya Gusti Allah kok ternyata eman karo kita kok. Dipai sehat, dipai rezeki, dipai mangan.
mau lagi jebrot bayi beli duwe batur sekin batur ya kan? Ya, ketika lagi jebrot bayi duwe batur sama. Beli duwe, bakar bakar. Tapi sekarang punya batur banyak. Dulu ketika lagi kecil gak punya baju, gak punya apa. Sekarang baju selemari. Jare wadon pun masih ngakui beli duit. Jare wadon mau kawanan. Ya beli baju. Kenapa? Gak punya baju, ini mau ada kondangan. Begitu dibuka lemarinya isinya baju semua. Makanya gak punya. Ya ibarat ngono. Ibarat tadinya nggak punya motor, sekarang punya semua itu. Ketika kita membayangkan, memikirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan beserta proses-prosesnya, yang ada timbul akan cinta kepada, ketika kita cinta akan semangat tambah untuk apa? Ngelakoni ibadah. Pengen maksiat isinah yang Gusti Allah be eman ning kita, masa kita maksiat ngecewakan Gusti Allah. Walaupun Gusti Allah tidak butuh daripada ngwana mungkin anak. Yesiku kang keloro. Kang ketelu apa? Wa tafakkurun fid dunya wal akhirah. Yang ketiga memikirkan tentang dunia dan urip ning dunia itu sedela. Hidup yang selamanya itu hanya di akhirat. Di dunia hanya 60 tahun, lamun uripe 60 tahun. Lamun hari potongan ya kurang. Lalu bonus ya alhamdulillah. Tergantung lagi ngambil undian. Oh dia malaikatnya udah yakin ge oleh bonus 5. Dan juga akhirat, engkau besok bakal makin akhirat, di barzakh ada siksa, di barzakh ada nikmat, di engkau ning akhirat lebih parah maning. Ini kita bayangkan, yang kita tahu dari para kiai, para ulama tentang pembahasan Kanjeng Nabi tentang akhirat, tentang dunia, kita bayangkan. Ternyata urip ning dunia iku stella. Ngoyo-ngoyo ning dunia, oli duit pirang-pirang mangger bae mati tinggal beli gawa balik. Iya ta? Kau beli ning kuburan. Oli 20 tuli mati wonge. Tembe oli 20 dianjingnya sarong rongnya dikubur. Jadi anak-anaknya kan enak pisan rongnya gitu. Pada akhirnya semua itu hanya bekal untuk maka manfaatkanlah segala selagi kita punya aja mana-mana mending dunia. Karena dunia itu hanya untuk perbekalan. Kayak kita ingin berjalan, pengen jalan-jalan gimana di Ziarah. Karena di Surabaya, Toang kabeh, persiapannya apa? Kau kompor, kau beras, mau mangan nih, ya kan? Mobil ya bensinnya apa ya, kenapa? Tidak ada pom bensin. Sama. Ketika kita mending hari ini ada tujuannya masih bisa ngoleh bensin kan. Ini karena setelah di dunia sudah tidak bisa beramal lagi, tidak bisa mempersiapkan bekal. Hanya ketika kita masih hidup di sini ada Indomaret, kasar ngomong, ada Alfamart, ada pasar, bisa belanja apa saja yang kita butuhkan. Nah, kalau kita tahu misalnya perjalanan ke Surabaya tidak ada yang jual sama, persiapan kita bagaimana? Sedangkan perjalanan membutuhkan waktu 5 hari, maka kita akan menyiapkan ukuran makan, kendaraan, minuman, baju untuk 5 hari agar bisa aman. Mungkin til melaku baik, lah melaku baik kan zaman sekian sana kota kan. Coba lah melaku baik sih kayaknya Surabaya itu mikir kira-kira. Ya kan ibarat orang yang jalan dari Surabaya kan banyak rumah, banyak kalau toang ya mikir ya 1 minggu nggak makan, nggak minum, sumur nggak ada, dagangan langka, tanduran langka. Kira-kira mangkat nih kan? Beli 2 persiapan ya mikir. Maka sama ketika kita di dunia, sekarang di dunia ini lagi masanya kita untuk belanja berbekal. Siap-siap. Wahwalil khalqi dan keadaan manusia ciptaan Gusti Allah. Fihima di dunia dan di wong kang ning dunia mengkanen engko ning akhirate mengkanen. Wong kang ning dunia mengkonon ya akhirate mengko. Ketika tafakur di situ, apa faedahnya? Wa faidatu al-i'radu anid dunya, akan berpaling dari dunia, minimale orang nemen-nemen hubudun. Ya. Tidak terlalu memikirkan dunia. Alah digawe mumet. Gua apa kita gawe mumet urusan dunia. Hilang duit 1.000 mumetnya sampai seminggu. Ya kan kadang-kadang mau. Ya sedangkan kita kadang-kadang ya bukan yang rada imbang sedikit maksudnya. Kalau misalnya hilang duit 100.000, puyangnya sama seminggu. Kira-kira lu lamun ninggalkan sholat siji bisa beli puyangnya seminggu. Nah, padahal ruginya kita meninggalkan sholat itu lebih rugi daripada kehilangan duit 100.000. Harusnya kan bisa minimalnya lamun pengen imbang lah ya. Kehilangan sholat sekali seminggu be ya puyang. Aduh, kita ketinggalan sholat gitu. Puyang kering bisa kan. Itulah kadang-kadang kan kekurangannya kita kan di situ. Tidak karena apa? Karena kekurangannya kita berpikir tafakur.
Ibarat ya contoh gampang. Hikmahnya pengajian kan wong ngaji, wong apa. Itu kan walaupun secara tidak langsung tidak tafakur secara insan, tapi itu diajak dialek. Diajak mengingat. Kebayang kalau misalnya kita sendiri pun mengingat-ingat apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Pada baik kayak lagi ngaji. Ya ibarat gampang nggak, wah lagi pengajian karo mau pernah diceritakan mengganan wong dunia mengganan sama saja seperti ngaji. Nah itu kan memang. Nah sekarang ini kadang-kadang karena wisanatian, kapan waktu tafakur kita? Ana beli kan. Ya beli. Balik sih pengajian, dulu nganjok umah wis buka HP, Facebook. Tidak ada waktu otak kita untuk berpikir. Jangankan urusan dunia, jangankan urusan akhirat, urusan dunia be kadang bikin pengalihannya sudah ada. Ya wong ngomong aku mumet tuh, wah kita lagi mumet, begitu nyekel HP hilang mumet ya kan. Dalam TikTok, dalam ya beli. Itu pengalihan secara tidak langsung. Ada sisi positifnya ngilangkan yang parah pisan ya, mumet sampai gering kan jadi ada HP jadi ada. Tapi ada sisi yang paling negatifnya apa? Itu menghilangkan waktu kita untuk bertafakur tentang kehidupan kita. Kapan waktu kita untuk tafakur? Apa maning gen apa namanya? Alpha, Zeta, X, Y, apa ya gen? Kapan waktu kita untuk tafakur? Coba lihat orang dulu. Kayak wayangan gampang lah orang dulu. Pagi sore ning ngarep rumah, karo jaburan, karo ngudut. Karo ngopi. Sembari ngelamun. Nah, tinggal ngelamunnya itu kita arahkan. Mikirnya itu yang kita arahkan. Alhamdulillah, beras masih ada. Senajan gue sedina. Alhamdulillah, iku tafakur. Ya Kang, tafakur Kang, bener gue kan sambil duduk. Ya kita bisa itu lagi semuanya tafakur. Yang penting mengingat-ingat kepada nikmat Gusti Allah, mengingat-ingat kepada alam. Ya udah urip ning dunia priben, urip ning akhirat priben. Agar tambah keyakinan kita, tambah iman kita, tambah seneng ning Gusti, tambah wedi ning Gusti. Akhirnya sekian lah wedi ning Gusti Allah. Kenapa? Ya dialihkan terus pakai HP. Kapan waktu kita untuk mikir, oh iya ya ari maksiatku mengkenen, ari taatku mengkenen, ari ribaku mengkenen, ari. Kan kalau dulu kan apa? Sharing sama temen, pribadi kita ngambil. Sekian beli sharingnya karo AI. Bagaimana cara mengambil pinjaman? Contoh, ini contoh. Akhirnya kan, wah, jaya apa hukumnya ini ya? Tidak ada sharingnya. Belum disibukkan dengan yang lain-lainnya yang kayak TikTok. Akhirnya tidak ada waktu kita untuk berpikir, memikirkan apa yang sudah kita lakukan, apa persiapan kita untuk bekal nanti di akhirat. Makanya kan istilahnya ya ibarat ngelamun itu tinggal di arah. Ngelamun itu ada bagusnya. Tinggal di arah. Kang masih anak kang waktu apa lagi nih kamar mandi cari siapa kamar mandi kadang masih gawa HP aja. Iya dah. Dulu kan banyak waktunya pagi sambil ngewedang. Ya biasanya kan bapak-bapak ngono digawe nang kopi karo rabiye, anaknya mangkat sekolah, bapaknya duduk setengah jam sambil ngelamun, sambil mikir. Tinggal diarahkan bagaimana ngelamun. Dinikmati, tahu nikmati Gusti Allah priben. Oh, ciptaan Gusti Allah. Itu ada waktu, tinggal diarahkannya aja mikiri kang macem-macem. Sekarang udah nggak ada waktu otak untuk berpikir. Kasar menggawe otak wis titik. Ya otak jadi bukan manusia saja yang menggawainya sedikit karena adanya HP dan AI. Otaknya jadi nggak mau mikir. Kenapa? Karena udah ada yang instan, wis scanan baik, takon baik, dalam HP baik, menghibur aja daripada puyeng mikirin tidak nyari solusi malah akhirnya ngeliat HP. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi mengolah lah. Terus apa? Tafakur. Wa faidatu al-iradu anid dunya wal iqbalu ala al-ukhra. Faidahnya adalah berpaling dari dunia wal iqbalu dan menghadap kepada akhirat. Jadi makin semangat ibadahnya, makin semangat taatnya, makin semangat untuk meninggalkan maksiat. Waqad syarahna syai'an min majaril fikri wa thamaratihi fi risalatil muawanah falyatlubu man aradahu. Dan beliau menjelaskan tentang apa wasyarahna dan teman-teman sungguh-sungguh saya telah menjelaskan lebih rinci lagi syai'an sebagian tapi min majaril fikri daripada apa namanya tadi cara jalannya berpikir atau cara mengarahkannya berpikir wasamaratuhu dan hasilnya fi risalah kitabih risalah al-muawanah dalam kitabnya beliau yang bernama risalah al-muawanah falyatlubhu man aradahu maka mentalah carilah man aradahu orang yang ingin mengingatkan ya intinya ya itulah tafakur makanya katanya Sayyidina Ali apa sih
al-fikratu sirajul apa dari qala ba'dul alimin al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'afa lahu. Fikroh pemikiran wong doyan ngelamun doyan mikir ya pasal ngomong itu sirajul qalbi, cahaya daripada hati asal bener ya diarahkan. Nah, kok bengi targetnya siapa kan nyolong rumah siapa itu bener ya ngalamunnya yang terarah maksudnya kang bener lah. Sirajul qalbi itu cahayanya hati. Fa idza dhahabat kalau misalnya hilang maka fala itu atau tidak ada cahaya untuk hati. Terus dari Imam Malik rahimahullah la ibadata katafakuri, tidak ada ibadah seperti tafakur. Bisanya kita nambah semangat kan selain daripada pengalaman-pengalaman adalah dengan dengan tafakur dan lamu ya Allah iya memikir kepengen kapan mani mengenai dia dan gagal jodoh mau dipikir caranya bagaimana, oh ibadah ditambahi njaluknya diterengi nangisnya ditambahi Gusti nyaluk jodoh kan kira-kira A B C D itu terserah Anda rezeki seret ya Allah iya sambil tafakur nikmat sudah banyak tapi ketubuhan juga lagi banyak Gusti sambil mikir asli Gusti Allah wis ngasih aku eman bisa hari kita pengen dalu tambahan kubungi nambah salate rakaat akhirnya tambah semangat. Intinya banyak lah apa dari Mbu Waroda hari Waroda pun bisa jadi dari kanjeng Nabi bisa jadi bukan dari kanjeng Nabi ya apa tafakkur sa'ah khairu min ibadah di sana tafakkur 1 jam itu lebih bagus daripada ibadah ya, maksudnya gimana kenapa karena barangkali dari tafakkur tersebut pola pikir kita pola kehidupan kita bisa berubah kalau nggak ada tafakurnya ya kadang-kadang kan stagnan segitu aja ya ibarat bisa katakan mending sholat yang telat dan beli ya wis menggawe balik menggawe mangan balik mangan turun HP terus turun karo rapi tapi dengan adanya tafakkur dengan adanya memikirkan bakal pentur mikir tindakin bisa lakoni apa baik ibadahnya pirang kali maksiatnya pirang kali terus mikiri nikmat-nikmat Gusti Allah yang Allah berikan itu bisa menjadi perubahan pola hidup kita iya emangnya waktu itu ada 24 jam namun dipikir-pikir kok suwe-suwe kan mengkon daripada mengkonon wis saya ingin bikin tertib baru supaya 24 jam tersebut penuh semuanya dengan ibadah. Alasannya kenapa? Kuping sih menggawe sering kan. Ya ibarat kerumun ning pengajian umum, ning pengajian khusus, ning pengajian separuh umum separuh khusus. Ya kan? Kadang-kadang ngono. Di separuh umum separuh khusus maksudnya ya lagi nongkrong kan. Banyak yang sudah dipenggawe, cuma otak karo hati kadang-kadang orang menggawe. Ya sholatnya sembari mikiri, kapan lagi kita untuk memikirin nikmat dia wayang lamun. Pengen turu ya oli, asar sembari mangan gorengan ya apa. Ya bakal lagi laka batur kok alhamdulillah kudu dinikmati wayang lamun. Kayak kopi ses full. HP taruh dikit setengah jam terus setengah jam dalam HP paling apa. Karena apa? Dengan adanya tafakur seperti itu lama-lama kita akan berpikir yang ujungnya ternyata ngolanan HP itu buang wah. Kalau nggak ada itunya tertarik terus. Dengan hal-hal yang mana yaitu dengan hal-hal yang mana mengalihkan kita dari tujuan. Sama saja tujuan hidup atau tujuan mati. Karena mati juga punya tujuan. Ya tujuan hidup kan mangan, turu, rabi, anak. Tujuan hidup lah biar. Tujuan mati adalah apa? Gusti Allah Subhanahu oleh ridhoi Gusti. Dengan adanya waktu akhirnya ngelamun insya Allah akan timbul tujuan hidup kita dan tujuan mati kita. Intinya mengkonon lah. Faslun, nah ini salah satu prakteknya tafakur. Prakteknya tafakur itu bagaimana? Cara kita untuk ngeling-ngeling ini pribadi. Ibarat buat mempelajari, lamun lagi males pribadi, lamun lagi kesemangatan pribadi, lamun lagi bersemangat pribadi, iku anak insya Allah di dalam pertemuan yang akan datang udah jam 12 kan. Jadi kesuwen mau ngobrol kan ya. Wallahu a'lam bis. So, insya Allah dalam pertemuan ini diarahkan caranya. Ya kadang kan wong kan kayak kita kayak males saya dibanding semangatnya. Semangatnya sedina malesnya rong bulan. Nah, itu bagaimana solusinya, caranya? Yaitu adalah dengan mempraktekkan tafakur. Karena kalau nggak dipraktekkan tafakur tersebut, hanya cuma sebentar, sekejap saja, orang ngaruh, baru terlalu ngaruh. Maka dengan tafakur, ya sebenarnya tafakur kan prakteknya banyak ya. Praktek yang gampangnya dewekan yaitu ngelamun.
praktek yang angelnya mungkin ngaji. Kalau mungkin sedina ngaji 5 kali ya termasuk tafakur. Kenapa? Karena dari omongannya si yang menjelaskan tentang bagaimana ya kan hari kitab kan dibahas hari beribadah, ya akhirat, ya tasawuf, ya apa kan ngomong. Itu kan mengolah otak kita untuk berpikir. Yang akhirnya sembari dijelaskan sembari otak kita mikir iya ya benar ya, iya ya benar ya. Nah, selain waktu ketika belajar adalah ketika sendiri. Ketika sendiri itu kita tinggal arahkan apa yang kita dapat dari guru-guru, dari pengajian-pengajian, kita arahkannya ke sana. Kalau udah selesai baru arahkan ke yang urusan tujuan hidup. Jadi tujuan akhirat dulu, baru tujuan mati dulu, baru tujuan itu. Karena mati lebih dekat daripada kehidupan orang jelas. Hari mati ya, jelas pasti. Ya. Allahu a'lam bishawab. Monggo lanjut. Yang. Ayo. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri unta wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karrama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nakfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan munun واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء والصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى والنصير ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال كذلك بوالدنا وأولادنا وزوجاتنا وإخواننا من شيخنا والسلام عليكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أهلا وإياكم بسر وأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم